Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Saya percaya hari Minggu itu yang biasanya kita datang ke gereja untuk beribadah, tapi sekarang kita ada di rumah untuk beribadah penuh dengan sukacitanya Tuhan. Ya pastinya bukan hari Minggu aja Lev ya. Setiap hari kalau kita libatkan Tuhan pasti ada sukacita, ada jalan keluar, ada kemenangan, ada damai sejahtera. Ya. Dan walaupun kita nggak beribadah secara fisik di gereja, tapi kita tahu 2-3 orang berkumpul meninggikan nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat mereka berada. Yes, right? Betul sekali. Untuk itu di ibadah hari ini, yuk kembali saya mengundang kita untuk buka hati kita. Ikut menyembah, ikut memuji Tuhan dalam suasana yang sukacita, suasana yang bersyukur. Karena Allah hadir di atas pujian umatnya. Dan juga buka hati untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kamu sampaikan hari ini ya. Dan saya yakin pasti akan jadi berkat yang luar biasa. Dan jangan lupa untuk nyatet, jangan lupa untuk sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Bukan seperti lagi nonton bioskop. Oke, yuk kita satukan hati, kita buka ibadah kita dalam doa. Tuhan, kami bersuka cita kembali Tuhan. Undang kami di dalam ibadah ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sudah menetapkan satu hal yang sangat indah baik lewat pujian penyembahan maupun di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau untuk belajar lebih lagi, dibentuk lebih lagi untuk lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka hati kita and let us worship the Lord. Pagi Jemaat Jakarta Church, pagi ini saya mau ajak kita semua buat menyatukan hati. Kita mau bersorak, kita mau memuji Tuhan. Anak kita percaya Dia selalu beserta kita, amin. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar. Semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaan-Mu besar di dalamku. Katakan, imanku tak perlu besar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar. Semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaan-Mu besar. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaan-Mu besar di dalamku. Kami percaya Tuhan, bilang Kau di sisi kami Tuhan. Siapa yang jadi lawan kami Tuhan?
bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Oh Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Kau besar di dalamku, Kau besar di dalamku. Seperti lagu tadi Tuhan, kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami gak usah takut Tuhan akan apa yang ada di sekitar kami Tuhan, karena kami percaya Engkau ada selalu bersama kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Aku percayakan ada bagiku. Kami percaya ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Aku nyanyi haleluya, aku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Aku nyanyi haleluya, aku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
kita katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Aku nyanyi haleluya, aku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Aku nyanyi haleluya, aku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, aku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Saudaraku kekasih, sesaat lagi kita akan mengambil perjamuan kudus. Untuk itu mari kita siapkan roti atau biskuit atau apapun yang tersedia di rumah kita. Juga dengan minuman apapun yang bisa kita gunakan. Karena kita percaya bukan soal biskuitnya, bukan soal minumannya, tetapi ada kuasa Allah di dalamnya. Yuk kita siapkan hati untuk menerima perjamuan yang kudus. Tuhan, sebelum kami menerima perjamuan yang kudus terlebih dahulu Tuhan, kami mau didamaikan dengan Engkau. Kami akui setiap dosa dan kesalahan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami mengangkat roti Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa ketika kami memakannya ada kuasa Allah bekerja di dalamnya. Pada malam sebelum kau menderita sengsara, engkau berkata inilah tubuhku, engkau memecah-mecahkannya, membagi-bagi kepada para murid. Yang tubuh yang kau serahkan untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami makan dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lalu Tuhan mengangkat cawan yang berisi air anggur. Mengucap syukur atasnya seraya berkata, inilah tubuhku, inilah darahku yang kucurahkan bagimu. Terima kasih Tuhan. Di cawan ini Tuhan ada dosa kami, ada kesalahan kami, ada kutuk kami, ada sakit penyakit kami, ada kegagalan kami, ada hutang kami. Ada segala macam tantangan dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, Allah lebih berkuasa dari setiap masalah hidup ini. Untuk itu Tuhan, kami siap untuk meminumnya karena kami percaya ada kuasa Allah yang bekerja, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, dan hidup kami semakin melekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada kuasa Allah menyertai kami saat ini,
ada mujizat Allah terjadi atas hidup kami saat ini. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Kita percaya bahwa firman Tuhan pada hari ini akan menguatkan dan membangun kehidupan iman kita. Dan kita pasti akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Dan kami butuh firman Tuhan untuk menguatkan dan membangun kehidupan iman kami. Supaya kami terus berdiri teguh dan percaya bahwa hari depan yang kami hadapi adalah hari depan yang penuh dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tema pada hari ini adalah fear not, for I'm with you. Artinya jangan takut, Tuhan bilang, karena aku ada bersama dengan kamu. Nah, saudara terkasih, di dalam kehidupan ini, khususnya dalam masa-masa COVID-19 ini, semua mengalami tantangan yang sama. Semua mengalami pergumulan yang sama. Bukan hanya Jakarta, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan masalah itu bukan menjadi semakin kecil dan semakin kecil. Tapi dalam waktu lepas waktu kita masih nggak tahu kapan selesainya. Dan masalah itu semakin lama semakin seperti besar. Dan semakin seperti menjadi raksasa di dalam kehidupan kita. Nah, saya nggak tahu apa yang menjadi raksasa permasalahan yang Anda hadapi saat ini. Apakah itu sebuah pernikahan? Apakah masalah kesehatan? Apakah raksasa keuangan atau raksasa karir yang saat ini mungkin Anda mengalami PHK atau Anda tidak punya pekerjaan atau juga mungkin raksasa mengenai anak-anak, mengenai orang tua atau what is your giants? Apa sih raksasa di dalam kehidupan saudara? Nah, karena daripada itu, kalau kita sedang menghadapi raksasa permasalahan dalam kehidupan kita, yuk kita mau hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita coba dengarkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, dan kita pegang teguh janji-janji firman Tuhan. Karena janji firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, saya ingat pada saat waktu saya sekolah di Amerika, saya suka pergi ke annual event acara tahunan, yaitu Arnold Classic dan juga Mr. Olympia. Itulah kejuaraan bodybuilding level professional. Nah, saya suka baca-baca Muscle Magazine, Flex Magazine, ya mengagumi aja. Dan juga karena saya suka untuk fitness, saya suka untuk healthy lifestyle. Jadi saya suka belajar untuk bagaimana untuk latihan-latihan yang benar. So, I know most of them. Tapi saya belum pernah ketemu mereka secara langsung. Hanya lihat dari majalah-majalahnya seperti yang saudara bisa saksikan di screen Anda. Tapi pada saat waktu saya datang ke acara Arnold Classic, waktu saya datang ke acara Mr. Olympia, pada saat itu juara Mr. Olympia berturut-turut 6 kali adalah Dorian Yates. Dan waktu saya lihat di majalah aja, saya bilang, wow, ini sih raksasa banget gitu. Tapi pada saat waktu saya datang ke Atlanta, lihat pertandingan Mr. Olympia, karena Dorian Yates itu cuma hanya tampil setahun sekali. Dan betapa kagetnya. Jadi saya lihat, wow, dia tingginya hampir 180, 179. Dan kalau lagi kontes, lagi dalam kompetisi beratnya 125 kilo. Mungkin Anda pikir nggak terlalu berat-berat banget sih dengan tinggi 179 cm. Tapi hampir zero fat. Dan saudara bisa lihat seperti itu. Dan juga setelah Dorian Yates, itu ada eranya Ronnie Coleman. Ronnie Coleman dia dulu sebagai firefighters. Jadi tapi waktu dia masuk ke bodybuilder, sebagai professional bodybuilders. Dan waktu saya melihat Ronnie Coleman tingginya 180, beratnya lebih lagi. Kalau kontes aja sekitar 130-136 kilogram. Tapi zero fat juga. But I was so amazed. Ngelihat mereka tuh kayaknya raksasa banget. Dan benar-benar kayak kaki mereka itu seperti kayak batang pohon beringin yang besar sekali. Dan ya itu saya ngebayangkan tuh mereka tuh udah tinggi, besar, luar biasa. Itu just humongous gitu. Tapi yang saya mau katakan juga bahwa itu ada lagi orang yang tertinggi di dunia. Kalau kita baca di Guinness Book of World Records. Orang yang tingginya sekitar 2 meter 47 cm. Dan dia meninggal pada tahun 1940 seperti yang saudara bisa lihat. Tinggi luar biasa. Kalau tadi saya bilang 180. Nah ini 2 meter 47. Tapi firman Tuhan yang mau saya bagikan hari ini, ada seorang tokoh yang namanya Goliat.
Goliat. Nah Goliat tingginya itu hampir 3 meter, 2 meter 90-an. Wow, ini melebihi daripada Dorian Yates, melebihi daripada Ronnie Coleman, melebihi daripada orang yang pernah ada di dunia ini tertingginya 2 meter 47. Dan orang ini namanya Goliat. Dan itu menjadi satu raksasa yang luar biasa buat bangsa Israel. Satu tantangan yang besar. Nah raksasa yang luar biasa yang kita hadapi semua adalah COVID-19. Dunia sedang menghadapi masalah yang sangat besar akibat pandemi COVID-19 ini. Bahkan menurut PBB ini merupakan masalah terbesar yang dihadapi dunia setelah Perang Dunia Kedua. Beberapa negara menyatakan bahwa dampak virus ini baru akan berakhir di akhir tahun paling cepat. Amerika saat ini sedang menjadi negara dengan kasus terbanyak di dunia. Para ahli ekonomi di Amerika juga menyatakan bahwa dampak krisis ekonomi yang akan terjadi diprediksi akan jauh lebih besar dibandingkan dengan krisis ekonomi di tahun 2008. Dan para ekonomi di Amerika juga memprediksi akan ada 47 juta tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. 47 juta. 67 juta orang yang terancam kehilangan pekerjaan. Karena pekerjaan di industri yang terkena dampak langsung karena virus ini. Mulai dari pariwisata, penerbangan, hiburan, dan lain-lain. Dan estimasi tingkat pengangguran bisa meningkat lebih daripada 37%, bahkan sampai 50%. Belum lagi tingkat kematian korban meninggal karena virus ini harus dikuburkan secara massal. Wow. Benar-benar virus ini sudah menjadi masalah terbesar yang dihadapi dunia semenjak Perang Dunia Kedua. Berarti ini adalah raksasa yang kita hadapi sama-sama di seluruh dunia ini. Dan kita bisa melihat di dalam Alkitab, di mana ada raksasa yang luar biasa, tapi bagaimana Goliat raksasa yang luar biasa buat bangsa Israel, tantangan yang besar, tapi bisa ditaklukkan dengan seseorang yang namanya Daud. Daud adalah seorang anak muda yang biasa. Goliat terkenal dengan reputasinya, kehebatannya. Dan kita bisa melihat ada dua tentara Israel dan tentara Filistin pada saat waktu itu. Di mana mereka akan berperang. Dan tentara Filistin diwakili dengan yang namanya Goliat. Dan tentara Israel pada saat itu masih diwakili dengan yang namanya Saul sebelum yang namanya Daud muncul. Dan kita bisa melihat yang namanya Goliat tingginya hampir 3 meter kita tahu. Dan bukan hanya 3 meter tapi baju perangnya saja beratnya hampir 58 kilogram. Dan di situ dikatakan bahwa dia punya orang khusus yang membawa senjata dia. Jadi saudara bisa bayangkan waktu Goliat jalan di depannya tuh ada orang yang membawa senjata. Keren gak? Dan bukan hanya itu saja, dikatakan berat daripada ujung tombak, mata tombaknya aja beratnya itu 7 kilogram. Itu cuma hanya ujung mata tombaknya saja. Dan Filistin dibandingkan bangsa Israel, Filistin itu lebih more advanced dalam persenjataan, dalam teknologi, dalam peperangan dibandingkan bangsa Israel. Seperti waktu Indonesia berperang dengan Belanda di tahun 1945. Kita masih pakai tombak, pakai lembing. Dan mereka udah pakai senjata-senjata machine guns. Dan itu perbedaan antara tentara Filistin dan tentara Israel. Dan belum lama setelah itu, apa yang terjadi adalah bangsa Filistin baru membunuh lebih daripada 30.000 orang tentara Israel. Sehingga tentara Israel itu masih benar-benar masih merekam kejadian yang baru terjadi belum lama. Bahwa mereka dibantai, 30.000 tentara Israel dibantai oleh tentara Filistin begitu saja dengan mudah. Dan saat itu waktu mereka melihat tentara Filistin jelas mereka ketakutan. Saudara harus tahu history ini. Dan yang amazing pada saat waktu itu adalah tentara Filistin itu dikenal dengan kereta-kereta yang canggih. Dan dia di dalam kereta-keretanya itu ada senjata-senjata yang luar biasa. Mereka tuh punya tentara-tentara dengan senjata-senjata yang sangat luar biasa. Dan bangsa Israel itu jauh ketinggalan dalam kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Dan saudara terkasih, tapi saat itu ada sesuatu yang beda. Mereka bukan berperang antara tentara Filistin dan tentara Israel dengan jumlah misalnya 100.000 dengan 100.000. Saat ini peperangannya ada sesuatu yang berbeda. Saya nggak tahu, tapi bangsa Filistin
membuat sebuah strategi. Diajukan seorang andalannya yang terhebat yang namanya Goliat. Mewakili seluruh tentara Filistin. Menantang bangsa Israel untuk mengajukan satu orang menghadapi yang namanya Goliat. Dan siapa yang menang, maka yang kalah harus tunduk dengan yang menang. Dan yang kalah harus menjadi budak bagi yang menang. Dan saudara bisa bayangkan, Goliat tadi udah jelaskan tingginya hampir 3 meter. Dia seorang tentara yang sangat luar biasa dan reputasinya tidak pernah terkalahkan. Dia bukan punya master aja, dia bukan hanya punya PhD sebagai orang yang terhebat, tentara yang terhebat di dalam medan peperangan dan punya strategi yang luar biasa. Goliat was bad to the bone. Goliat itu sangat luar biasa. It's not joke. Ini orang yang sangat terlatih, sangat punya reputasi. Tapi saudara bisa bayangkan, ada seorang anak muda yang namanya Daud. He's just a shepherd boy. Anak seorang gembala. Seorang anak muda. Gak pernah dilatih sebagai di medan peperangan. Gak pernah dilatih sebagai tentara secara khusus. He's not a champion. He's just a kid. Dan Daud harus berhadapan dengan Goliat. Dan saudara bisa bayangkan, bagi Daud, Goliat itu menjadi super raksasa yang luar biasa. Dan pada saat waktu itu, ada satu kejadian di mana Daud harus mengantarkan makanan secara rutin. Disuruh papanya kepada 3 kakak-kakaknya. By the way, papanya adalah Isai. Mengutus Daud untuk ke medan peperangan, mengantarkan makanan. Untuk memberitahu report kembali kepada papanya. Gimana keadaan di situ, gimana kakaknya. Tapi pada saat waktu Daud datang, Daud begitu kaget melihat ada seorang yang bernama Goliat. Mengintimidasi, mengolok-olok, memaki-maki, mengancam bangsa Israel. Dan waktu itu ada Saul dan pasukannya. Tapi semuanya diam dan semuanya ketakutan, semuanya gemetar dan tidak melakukan apapun. Dan Daud pada saat itu gak habis pikir, kok bisa sih semuanya diam, kok bisa sih semuanya ketakutan. Akhirnya Daud waktu mendengar tantangan daripada Goliat dan tidak ada satupun tentara yang berani menghadapi Goliat. Akhirnya Daud datang kepada Saul dan Daud berkata, biar saya yang berperang. Saul bilang, don't be ridiculous. Jangan aneh-aneh, kamu anak kecil, kamu anak muda, kamu gak pernah terlatih, kita aja semua takut. Tapi setelah negosiasi yang panjang dan juga Saul gak punya opsi lagi. Saul bilang, oke, go ahead. Kamu bisa mewakili kami. Dan jangan mempermalukan kami. Can you imagine that? Bisa gak membayangkan? A boy, seorang anak muda, kurus, kering. Beratnya aja 58 kilo sama beratnya dengan baju perang yang dipakai oleh Goliat, saudara. Itu beratnya Daud dengan baju perangnya Goliat itu beratnya sama. Dan Daud berperang cuma hanya with a slingshot. Dia cuma ambil 5 batu dari dasar sungai. Yaitu batu-batu yang kecil seperti ini. 5 batu. Dan kemudian ditaruh di kantong gembala. Dan waktu Daud berhadapan dengan Goliat, singkat cerita nanti kita akan bahas. Cuma hanya dengan 1 tembakan sampai di dahi daripada Goliat. Dan Goliat jatuh. Dan akhirnya Goliat meninggal. Nah saudara dikasih, hari ini saya percaya setiap kita punya raksasa. Every one of us have our own giants. Seperti waktu saya melihat Dorian Yates, saya melihat Ronnie Coleman yang besar luar biasa, gede. Orang yang tertinggi di dunia yang pernah hidup, tingginya 2,47 meter. Dan mungkin saat ini dengan cerita yang saya ceritakan adalah Goliat yang menjadi raksasa. But I don't know, most of us today are facing some sort of giants. Mungkin bukan seperti raksasa yang saya cerita kepada saudara. Tapi ada satu raksasa di dalam kehidupan saudara yang menghalangi. Bahkan saudara gak bisa melihat. You cannot even see your future. Because the giants are so big. Bahkan saudara mau lewatin aja. You wanna go around the giants. Gak bisa gitu. Because it is so big. Bahkan saudara gak bisa melihat. Dan gak bisa lagi percaya bahwa raksasa itu bisa dikalahkan. And you just about to give up. Dan saudara mau menyerah saat ini. Dengan keadaan COVID-19 ini. Dan saudara gak tahu sampai kapan ini selesai.
bisnis saudara, karir saudara, keuangan saudara. Mungkin your reserve money udah tinggal 5%, 2%, bahkan it's already minus. Saya mau sharingkan dalam 4 hal. Kalau kita lakukan 4 hal ini, maka kita juga bisa alami Daud yang tidak pernah bisa diperhitungkan, yang tidak diperhitungkan. Daud yang secara logika nalar manusia tidak mungkin bisa mengalahkan yang namanya Goliat. Tapi Daud bisa mewakili bangsa Israel dan bisa memberikan kemenangan yang besar. Firman Tuhan berkata, "Fear not, for I am with you." Jangan takut, jangan gemetar. Tuhan bilang, "I'm with you." Kalau Tuhan ada bersama dengan kita dan kita melakukan 4 hal ini, maka kita percaya tidak ada raksasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Yang pertama, jangan terintimidasi dengan masalah. Sekali lagi, jangan terintimidasi dengan masalah. Dalam 1 Samuel 17 ayat 4-7. Di situ dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya hampir 3 meter, 290 cm. Dia punya ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini sekitar 57 kilo. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya beratnya 7,5 kilogram mata tombaknya saja. Dan ada seorang pembawa perisai tadi yang Pastor Ed ceritakan berjalan di depannya. So no matter how big your problem appears, walaupun seberapa besar masalah yang saudara harus hadapi, don't let it scare you. Jangan biarkan itu menjadi sesuatu yang membuat saudara takut. Dan biarlah turn your obstacles into opportunity. Biarlah kita bisa merubah masalah, tantangan, rintangan menjadi sebuah kesempatan. Ada satu cerita seorang wanita yang bernama Florence Chadwick. Dia coba untuk berenang dari Catalina Island ke California Coast yang jaraknya kurang lebih sekitar 35 km. Tapi pada saat waktu malam-malam dia masuk ke dalam air tersebut dan mulai coba berenang. Tapi sebelum itu ada kabut yang sangat pekat sekali. Tapi dia coba untuk berenang, dia coba untuk memastikan dia bisa melewati kabut tersebut. Dan dia terus berenang dan dia berenang dan dia berenang lagi dan dia berenang lagi. Tapi karena dia tidak bisa melihat apa-apa dan kabut itu semakin pekat dan kabut itu semakin pekat, dia coba lagi berenang dan dia coba lagi berenang. Dan akhirnya waktu itu dia rasanya udah gak sanggup lagi karena dia gak bisa melihat apa-apa. She cannot see anything. Dan akhirnya dia angkat tangan menyerah dan karena didampingi dengan perahu-perahu yang lain, akhirnya perahu-perahu yang lain itu mengangkat dia. Padahal sebenarnya waktu sampai diangkat, dimasukin perahu diselamatkan. Mereka bilang bahwa sebenarnya sebentar lagi, cuman hanya sekitar 270 meter lagi, dia akan sampai di California Coast. Berarti dia sudah berenang hampir 34 kilometer lebih. Tinggal 270 meter lagi. Dia sampai, tapi dia menyerah. Kenapa? Karena dia terintimidasi dengan masalah. Here's the bottom line. Ini intinya. Siapa kita menentukan apa yang kita lihat. Dan apa yang kita lihat menentukan apa yang kita lakukan. Siapa saudara? Kita percaya kita adalah pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Fear not, for I am with you. Kalau saudara tahu bahwa Tuhan bersama dengan saudara, maka saudara akan melakukan hal-hal yang baik. Yang membuat kita suka ketakutan. Ketakutan itu terjadi pada saat kita memilih untuk hidup dengan apa yang kita lihat. Bukan dengan iman. Orang percaya hidup dengan iman. Bukan dengan apa yang kita lihat. So, satu poin dari poin 4 ini Pastor Ed sampaikan. Dan biarlah poin pertama ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Jangan terintimidasi dengan masalah. Masalah boleh ada, tapi ingat Tuhan yang berserta dengan kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Nanti kita akan sambung lagi, ada 3 hal lagi apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa benar-benar keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ingat sekali lagi hari ini, fear not for I am with you. Dan poin yang pertama,
Jangan terintimidasi dengan masalah. Benar, Goliat itu hebat. Benar, dia punya reputasi. Benar, dia tinggi dan besar. Benar, apa yang kita bisa lihat dengan mata. Tapi pada akhirnya kita bisa tahu, nanti Daud bisa mengalahkan Goliat. Bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, bukan dengan perisai, bukan dengan apapun. Tapi Goliat datang mengalahkan, Daud datang mengalahkan Goliat dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Tuhan yang memimpin barisan tentara Israel. Fear not, for I'm with you. Jangan takut, Tuhan adalah bersama dengan kita. God bless you. Amin. Yes, saya sangat amat diberkati mendengar kebenaran firman Tuhan yang barusan saja Pastor Ed bagikan. Benar banget, saat-saat ini kita semua kan lagi menghadapi tantangan yang besar karena COVID-19 sehingga berdampak dalam segala hal kehidupan kita. Sehingga kita itu ngerasa aduh keuangan kita kena dampaknya, pekerjaan kena dampaknya. Tapi satu hal yang sangat luar biasa adalah saya sangat bersyukur kenapa? Karena sekalipun kita semua ngalamin dampak ini, minggu kemarin kita mengadakan bakti sosial jembatan kasih. Kita mengajak seluruh jemaat untuk ikut berpartisipasi membagikan sembako, berpartisipasi untuk juga membagikan masker. Dan saya lihat responnya dahsyat sekali. Jemaat langsung kontak, langsung menghubungi gereja dan berkata kami mau partisipasi di tengah-tengah saat yang saya percaya juga sulit buat saudara, nggak semuanya enak-enak aja, tetapi tetap mau partisipasi untuk menolong. Baik itu jumlahnya mungkin hanya 1, 2 atau mungkin lebih sampai dengan 10 bahkan lebih. Tapi saya percaya pemberian saudara tidak pernah akan sia-sia. Sehingga minggu kemarin sudah banyak sekali yang diberkati lewat pemberian saudara semua. Dan percaya Tuhan juga senang karena kita ikut ambil bagian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya semua. Tuhan yang pasti akan memberkati. Dan tadi di dalam khotbah juga dikatakan bahwa COVID-19 ini, keadaan ini seperti raksasa masalah yang mengintimidasi kita. Sehingga kita mungkin kita ngerasa terintimidasi sekali. Apakah keuangan saya akan cukup? Apakah saya bisa akan terus hidup beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan karena mungkin ketidakjelasan yang akan terjadi di depan kita. Tetapi saya yakin apapun intimidasinya, kita punya Tuhan yang memelihara kita dengan sempurna. Kita nggak perlu takut pada saat kita memang mau menabur di ladangnya Tuhan. Pada saat kita mau memberi di ladangnya Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah keadaan seperti ini, yuk tetap berikan yang terbaik untuk Dia. Mari saya mengajak saudara untuk berpartisipasi di dalam persembahan. Silahkan memberikan di dalam nomor yang tertulis saat ini. Dan berikan dengan sukacita, berikan dengan ucapan syukur. Karena sampai hari ini kita masih dipelihara Tuhan dengan sangat baik sekali. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar Bapa, masalah mungkin bisa mengintimidasi kami. Tetapi Tuhan, ketika kami memandang kepada Tuhan, kami tidak terintimidasi. Karena kami punya Bapa yang mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Inilah pemberian kami ya Tuhan. Dan kami percaya kami berikan penuh dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow, kita udah sangat amat diberkati, kita udah memuji, menyembah Tuhan, kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita sudah bisa memberi kepada Tuhan. Dan ingat bahwa hari ini kita gak boleh terintimidasi dengan masalah. Masalah boleh besar, tapi ingat kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Ya Lev? Ya betul sekali. Dan kita udah harus menyudahi ibadah pada hari ini. Yes. Tetapi senang minggu depan kita akan ketemu lagi di dalam ibadah online kita. Dan ada 3 poin lagi yang penting banget untuk kita sama-sama pelajari dan diberkati. Oke, berarti ini khotbah berseri. Yes. Pastikan minggu depan gak ketinggalan untuk ikut poin-poin selanjutnya. Tuhan bilang, fear not for I'm with you. Yes. Jangan takut, aku ada bersama dengan kita semua. Right? Amin.
Amin. Oke, yuk kita tundukkan kepala, kita mau berdoa dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Dan terus Tuhan, kami akan berdoa untuk pandemi yang sedang ada pada saat ini Tuhan di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan izinkan ini terjadi karena ada pertobatan besar yang akan terjadi bagi seluruh bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya nama Tuhan akan ditinggikan, akan dipermuliakan. Amin. Dan Tuhan Yesus, kami siapkan hati saat ini untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu. Amin. Menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Keluarga yang sungguh-sungguh berpegang teguh pada perintah Tuhan. Amin. Diberkatilah engkau di dalam keuangan, pekerjaan dan usahamu. Amin. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Amin. Diberkatilah engkau di dalam segala aspek kehidupanmu. Amin. Sehingga orang melihatmu dan berkata, sungguh orang ini diberkati Tuhan. Karena Tuhan mau pakai hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terima berkat damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan berlimpah-limpah mulai dari hari Amin. ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan Amin. amin. God bless you. God bless you.